Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damara dari Print Graphic Channel. Masih di gelaran Print Indonesia Expo, dan ini kita hari ketiga saat video ini dibuat. Nah, di samping saya ada seorang owner dari pemain plakat yang sangat dikenal di kalangan para pegiat printing ya. Sudah sangat familiar ya, Bapak Ali. Pak Ali, kalau boleh tahu nama panjangnya siapa, Pak? Biasanya orang manggilnya Pak Ali aja. Sumali, Pak. Sumali. Kalau biasa transfer tahu lah saya. Kalau yang sudah biasa transfer proses payment itu udah tahu nama aslinya adalah Bapak Sumali. Jadi kita singkatnya jadi Pak Ali. Nah, Pak Ali, kita beberapa waktu lalu pernah wawancara ya. Segala macam dari mulai sejarah waktu itu. Nah, ini yang ketiga ya. Ketiga ya? Yang ketiga, berarti ini proses yang ketiga wawancara bersama Print Graphic. Tapi yang kedua kalau untuk yang channel YouTube. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih perkembangan terakhir, Pak? Ya. Yang Bapak rasakan? Perkembangannya kita udah per hari ini udah mencapai tahun yang ke-12. Bisa dibilang tahun ini transisi kita gebrakannya luar biasa. Bisa dibilang itu 20 kali lipat. 20 kali lipat? Ya, yang awalnya kita dari industri pekerjaan manual seperti ini yang masih kurang maksimal. Sekarang kita udah main ke mesin industri. Tuh, hasilnya seperti ini, Pak. Hasilnya pun lain. Luar biasa. Jadi sesuai dengan apa yang ada di komputer. Tuh. Mulai di beningnya, presisinya sama dengan ukuran apa yang di komputer. Boleh saya ya. Nah, ini untuk potongan-potongannya juga. Udah, kita udah pakai mesin teknologi Taiwan sama Amerika. Pakai mesin 5 sumbu, Pak, milling. Wow. Jadi ini ada kelebihan yang waktu proses ini sebenarnya ya hanya ini aja ya, apa namanya? Iya. Udah flatbed aja ya. Terus dibentuk ya. Iya. Dibentuk. Kebetulan jadi memang mesinnya lumayan. Kita ada mesin 12. Mesin industri, milling. Wow. Ya, dari 3 aksis sampai 5. Waktu saya terakhir ke sana belum, itu masih manual. Masih manual. Masih manual. Perubahannya jauh sekali dong. Tahun habis lebaran, habis tahun baru, kita rencanakan undang Pak Andre juga. Kita mau bikin pabrik. Waduh. Ada pabriknya. Di situ tetap sebagai operasional. Oh, ya, tahun baru nanti? Ya. 2024? Ya. Wah, sudah ada rencana ke sana pabrik ya? Jadi menjadi sebuah pabrik ya? Iya. Oke, ini perkembangannya sangat signifikan ya, Pak Ali. Jadi dari segi kecepatan, kualitas, pelayanan, itu kita tingkatan terus sampai sekarang. Oke. Dan harga pun nggak berubah. Harga nggak berubah? Nggak berubah untuk saat ini. Karena ordernya terus nambah ya? Dan sampai sekarang pun masih bisa dibilang dengan 12 mesin produksi di luar mesin UV sama laser, itu masih waiting list. Masih waiting list juga? Masih waiting list. Ini apa mengkerucut kali ya ordernya seluruh Indonesia ya, kayak Pak Ali? Iya. Sampai di meja pabrik loh, luar biasa loh. Padahal plakat ya. Plakat itu istilahnya bukan plakat makanan harian. kalau dulu itu identik dengan tukang sablon, advertising, reklame. Tapi seiring dengan kemajuan zaman yang didukung dengan teknologi, pemain printing sekarang udah punya mesin yang bisa mencetak plakat. Makanya nih plakat kosongan nih sangat mendukung nih pemain printing. Oh, dulu orang Papua bikin plakat ke Jakarta, sekarang enggak, di Papua pun udah ada. Di Makassar, di Manado, karena mereka mesin cetaknya ada. Betul. Oke. Jadi plakat itu di zaman sekarang bisa dibilang udah jadi produk kebutuhan pokok. Planningnya pabrik di mana, Pak? Dekat rumah. Oh, dekat rumah? Ya, dekat perumahan. Dekat yang sekarang ruko yang di sana? Bukan. Di perumahan saya. Oh, di Depok? Iya, Depok. Wow. Kapasitas itu 600 meter. Oh, Bapak beli tanah? Iya. Beli tanah. Kita bangun buat pabriknya. Bangun buat pabrik. Berarti nanti rencananya pindah semua ke sana? Enggak. Itu hanya
home produksinya aja. Oh, jadi home produksi. Yang Tapi untuk 3 ruko yang lama tetap kita jalan sebagai operasional. sebagai operasional ininya apa namanya pencetakan. Iya. Dan kita hari ini ada penambahan unit juga. Mesin. 2. Mesin dari Taiwan yang 3 aksis sama Nocai yang Nocai. pakai Ricoh. Oh, dari Visco. Visco, ya. Dua-duanya dari Visco. Bukan, yang satu itu mesin industri manufaktur, jadi tidak ada di penjualan di sini. Nah, Pak Ali ini sangat menginspirasi saya nih. Karena dari video yang sebelumnya ya, Iya. yang judulnya cukup kontroversial itu ya. Iya. Dan itu juga cukup viral, Pak. Walaupun belum nyampe 1000 sih. Karena ya sempat diberhentiin dulu. Iya. Diberhentiin penayangannya diganti apa judulnya itu menghambat ke apa dari YouTube-nya, menghambat algoritma YouTube. Nah, mudah-mudahan video ini ditonton lebih banyak lagi ya. Amin. Nah, lalu ini Pak, kenapa Bapak pilihannya selalu Nocai atau enggak dari Taiwan itu? Kenapa nggak ada opsi-opsi lain? Misalnya banyak mesin-mesin serupa dari aneka warna atau yang lainnya. Ada faktor apakah memang ada harga spesial? Harga bisa dibilang ya kita dapat harga spesial dari Pak Pran. Kedua, kita historisnya ada. Oh. Jadi Pak Pran dengan saya itu benar-benar memulai dari nol. Ketika saya di kaki 5, itu yang benar-benar bantu saya itu ya Pak Pran. Gitu. Jadi ada dibilang saudara, cuman bukan saudara lah. Ya bisa dibilang sukses itu Iya. Hubungan pertemanan. Iya. Jadi sukses itu nggak bisa sendirian. Iya. Jadi di sini saling mendukung. Ya bisa dibilang hutang yang nggak bisa dibayar lunas. Betul. Nah. Inilah pentingnya kalau ingin sukses seperti Bapak. Iya. Perlu banyaknya jalinan pertemanan ya. Iya. Network. Ya ketika saya masih di toko kecil kaki 5, itu emang Pak Pran datang, makanya kenapa saya selalu memakai produk Pak Pran, bukan karena kualitasnya ini juga. Ya kalau bicara kualitas sama lah, tapi Pak Pran punya histori sama saya. Ada. Nah di sosial media Bapak saya sempat lihat plakat-plakat yang di luar akrilik kalau nggak salah ada kayak modelnya kayak mikrofon gitu. Ya mic. Iya, itu nggak bawa kita kebetulan. Kebetulan pas nggak bawa ya. Nah itu proses pembuatannya. Itu pakai molding Pak. Oh molding. Iya, pakai cetakan. Bahannya apa? Itu fiber. Oh pakai fiber. Itu biasanya perusahaan-perusahaan korporat, perusahaan-perusahaan besar, event-event besar. Biasanya di bulan ini September, Oktober sampai November, Desember tanggal 20. Itu puncaknya event, semua event. Tuh, makanya kenapa kita ada penambahan beberapa unit. Jadi nggak cuma akrilik ya? Enggak. Para pelaku brandnya yang berminat Iya. terhadap produk yang dibuat oleh bos kita ini. Itu segala macam sampai kayu-kayunya juga. Kayu ya. Kayu lalu. Ini contohnya nih kayu. Ini kayu kombinasi dengan plat. Nah, ya. Plat. Ini untuk pemerintahan ya. Biasanya yang terkait ini cocok sekali untuk cenderamata atau sebagai hadiah bagi acara-acara seminar atau acara-acara apa. Akhir tahun biasanya. Oke ya. Iya. Hargaan atau apa ya. Bagus sekali. Sangat kreatif sekali Pak. Ya, terima kasih. Nah lalu juga ada yang dari timah kalau nggak salah ya. Bapak bawa. Sekarang yang lagi ini lampu Pak. Nih makanya kadang-kadang teman-teman tuh minta bikinin lampu, ya terpaksa kita bikinin ide-ide itu. Tuh ini kalau ada beberapa nih, ide-ide tuh dari nyalanya. Jadi nanti baterai ini bisa diganti, dicopot di sini. Tuh, copot buka. Oke. Jadi Ya. ini jadi kayak ditambah lampu supaya bisa jadi hiasan di rumah Iya. ya. Menambah ornamen-ornamen Iya. ya. Kalau lebih bagus lagi pakai yang ada. Jadi kita ngikutin apa yang ada kemauan pasar kita. Maunya A kita ikutin A, maunya B kita B. Tapi 5 tahun akan datang kita udah baca pasarnya gimana. Ini idenya dari mana? Iya. Apa melihat dari Kadang dari kita sendiri, kadang-kadang dari konsumen.
ya konsumen mungkin melihat Iya. namanya dari aksesoris atau misalnya mainan agamanya dari luar negeri, Iya. ya kan? Terus kenapa nggak dilampuin gitu kan? Harganya juga lain ya? Lain. Karena dia agak Yang jelas plakat itu cuannya bisa 100% lebih lah bagi penjual ini yang jualan. belakang kan. Iya. Dan kita emang main di semua harga. Harga anak TK, anak SMP, kampus, perusahaan korporat, IO, semua kita ada. Anggaplah dari 50.000 sampai 300.000 ada. Jadi nggak usah takut sama saya. Mau main di mana? Ayo, bisa. Nah, ini apa namanya menjadi tantangan juga ya ketika Bapak sudah menjadi yang terbaik ya. Iya. Orang siapa sih yang nggak tahu galeri plakat akrilik. Pastinya banyak pengusaha menyaingi. Iya. Itu gimana? Persaingan itu hal yang wajar. Persaingan paling berat itu musuh utama diri kita sendiri. Karena pengusaha itu nggak gampang. Kalau jadi tukang gampang. Jadi pengusaha itu tantangannya lewat ngurus waktu, uang, manusia, SDM. SDM paling berat. Ngontrol emosi, harus bijak, harus sabar. Kalau kita belum bisa ngontrol diri kita, itu belum bisa ngontrol anak buah, Pak. Percaya. Belum finance, utang piutang, belum mesin trouble, belum cicilan. Banyak yang harus dilewati sebagai pengusaha itu. Tentunya, ya, kadang-kadang sehari bisa 5 orang trouble. Itu penanganannya gimana? Gitu. Tapi ketika ada masalah, saya nggak akan nambah masalah. Ketika ada masalah, prinsip saya akan cari solusi. Nggak akan minta tambahan dana atau DP atau menyalahkan karyawan, enggak. Saya akan mencari solusi bersama. Itu yang jadi konsep saya, kenapa sampai selama ini saya dipercaya sama pemain-pemain printing seluruh Indonesia. Karena bisnis saya bukan bicara uang pertama. Ya, saya bicara kepercayaan nomor 1. Kepercayaan udah datang, bekerja, uang akan datang dengan sendirinya. Gitu. Penting buat yang mau sukses kayak Pak Ali, termasuk saya. Ini saya mendapatkan masukan. Bisa aja nih. Betul sekali bahwa saya juga pengen sukses seperti Pak Ali, tapi mungkin nggak. Jadi saya tuh nggak takut namanya kompetitor. Kompetitor saya banyak, anak buah saya sendiri saya bukain. Kalau nggak cocok sama saya kasih pesangon, saya kasih gerinda. Kadang-kadang saya bantu kerjaan. Yang jadi musuh utama berat itu diri kita sendiri. Nah, ini kan Print Graphic Channel ini video kita masih ditonton banyak orang. Iya. Apalagi kita subscriber yang paling banyak. Jujur aja ya. Bukan mau sombong. Iya. Pemain lama lah. Pemain lama yang subscriber yang mau ribuan. 6.500. Nah, pasti akan ada sedikit banyak yang kontak Bapak atau mencari tahu entah di melalui kontak langsung di WA atau nonton itu tuh mungkin lihat di pameran berikutnya kan. Nah, saya pengen order nih. Saya pemain kecil atau pemain baru di dunia printing gitu, masih di rumah gitu kan, depan rumah ruang tamu terus mau ngadain plakat kan. Nah ini gimana Pak? Apakah diberikan special price atau diberikan ini jadi rekanan gitu kan? Atau gimana sistemnya seperti itu? Biasanya di awal kita tuh ngasih edukasi, ilmu. Itu paling pokok. Kita kasih ilmu. Pasar di mana sih? Cuannya berapa? Apanya itu profitnya? Dengan harga selembar umpamanya. Nah, itu saya kasih edukasi sampai selesai biasanya. Baru nanti saya kasih sampel berapa. Setelah itu pelan-pelan saya bantu. Gimana nih? Modal 2,5 juta bisa jadi 8 juta, itu ada rahasianya. Nah, ini tontonan ini contoh hal kecil nih, saya buka aja langsung ini Pak Andre. Bentar ya. Seperti ini. Ini kan selembar triplek ukuran 122 244, kalau tebal dengan 5 mili. Itu ongkos cetak sama UV-nya sama lasernya sama akriliknya kurang lebih 15.000.
Pak Andre coba cek di Tokopedia kira-kira berapa? 5 mili aja. Ini 75 kan? Tanpa box. Ada yang 100. Artinya plakat itu masih dapat cuannya 200%. Nah, jadi tuh. jangan tinggalkan. Apalagi harus punya mesin, punya laser, punya UV, itu lebih enak lagi. Karena benar-benar dari bahan. Iya, karena plakat itu industri pengolahan bahan mentah, Pak. Nggak terfokus dengan per senti, per meter, per ini enggak. Saya suka ya saya ambil. Nggak ada istilah per pay gitu kan? Nggak ada. Iya, gitu ya. karena plakat tuh sifatnya penghargaan. Sesuatu yang ada penghargaan tuh nggak ada nilainya kadang malah. Sorry, bukan per pay per klik aja. Ya, per klik nggak ada itu plakat. Istilah gitu nggak ada. Pay Iya. per klik gitu ya. Kapan, waktu, di mana, tingkat kesulitan ini penting. Masalah Pak Pran gitu dari Disco. Pay per klik Bapak. Iya. Kan, Masa ini nih, ini besok yang ngorder umpamanya mahasiswa beda. Sama orang Pak RT bisa gratis. Pak Lurah naik sedikit. Pak Camat naik lagi. Kementerian tinggi, Pak Presiden lebih tinggi, Formula One lebih tinggi lagi. Artinya apa? Menjual produk yang sama, tapi kepada orang yang berbeda, tapi nilainya pasti akan berbeda. Tapi ketika Bapak jual A3, nggak jauh beda kan? Rata ya. Ya. Dan kadang juga kalau order-order semacam itu juga Ya. kita kan apa namanya cetakan-cetakannya juga kadang ada dari broker lah. Iya. Yang kitanya harganya kadang di press. Iya. Lupa, walaupun itu order pemerintah. Nah kalau ini pastinya kan kalau misal jobnya dari pemerintah atau dari instansi-instansi yang bonafit. Nah ini harus digarisbawahi. Saya sebagai awal pemain plakat dan sebagai produsen emang komitmen Pak. Saya dari 100% ini 95% itu ngurusin reseller. 5% itu mungkin IO sama kantor ada. Saya nggak fokus ngurusin corporate. Itu komitmen saya. Artinya kenapa? Saya menjaga pasar. Jangan saya main di kaki bawah, main di kaki atas juga. Biarlah saya yang produksi, kalian yang menjual. Ya. Kadang-kadang kan ada nih ya, maaf mungkin ada. Dua-duanya semuanya main. Akhirnya pasar nggak stabil. Nah. Ini jadi kayak mengingat saya pada situasi isu kemarin ya. Tutupnya salah satu sosial media yang jualan. Iya. Tapi kan yang menonton ini ya kebanyakan pemain-pemain, teman-teman pemerintah kita. Iya. Tapi plakat tuh sifatnya kan agak seni ya. Nggak segampang seperti mungkin pulpen orang bisa beli dicetak di tempat lain. Nggak. Plakat itu butuh satu kesatuan. Ketika ada komplainan ya harus satu pintu. Itu Pak. Karena saya tahu kalau ini kan memang spesifik. Iya. Segmented beda dengan orang jualan baju. Baju Bahkan produsen jualan dia dari hulu hilir dia jualan habis pasar nggak stabil. boleh saya ngomong sedikit. Bahkan ada pemain printing di Jakarta, Jabodetabek lah, nggak saya sebut namanya. Itu sebulan bisa hampir 5.000. Ya. Isis. Bayangin jika mereka bisa ngambil keuntungan 70% aja, 70.000. Itu baru satu produk. Di plakat saya belum yang tipis-tipis yang dia produksi sendiri. Saya kadang nggak habis pikir itu dengan dari mana itu ordernya sampai sebanyak itu. Iya. Kan? Ya itu tadi, ketika kita berkarya dan karya kita diakui sama orang, ya cuan itu akan datang sendirinya. Percaya dah. Tapi di dalam hal ini Bapak nggak berusaha meraup pasar dia kan? Nah ini ya kan dalam Gimana? Misalnya ada order, Bapak kan bisa aja sebagai bagian produsen jualan juga. Enggak, kita ndak pasang di Tokopedia, di online, di web, dimanapun yang sifatnya beriklan itu enggak. Walaupun ada itu hanya sarana aja pembayaran. Ya itu komitmen saya nggak mau jual di umum. Tuh. Untuk menjaga kepercayaan
Ya. Berarti Bapak lebih ke banyak sekarang ke B2B. Beberapa kali dapat tender dari perusahaan macam kereta api, Pertamina, itu saya nggak mau juga. Jadi saya komitmen, kepercayaan nomor satu. Biar teman-teman yang bermain, saya yang produksi. Ini menjaga apa namanya kestabilan pasar. Ya. Supaya tetap hidup ekosistemnya. Luar biasa. Oke, ini di Auprin 2023 ini rame ya sepertinya. Kenaikannya bisa dibilang hampir 30% kayaknya. 30% rata-rata Ya. seperti itu. Ya, 30%. Cuman ada beberapa mungkin yang terutama mesin-mesin industrial mungkin agak menurun ya. Iya. Dibanding yang Auprin sama GPP Expo, lalu BSP mungkin mau banyak yang belanja mesin kayaknya. Iya. Mulai ada sedikit grafik dulu secara total. Nah, ini tapi sepertinya tidak berpengaruh nih bagi Pak Ali nih, karena ordernya begitu melimpah terus ya. Ini total udah berapa nih di Per hari ini hampir tembus 2.500. Wow, Hampir. 2.500 Piece ya. Ini Pak, kebanyakan pelanggan lama kita, ada juga beberapa yang baru. Kebetulan di pameran ini kita kasih diskon. Jadi mereka sekalian belanja. Totalnya 2.500 ya, Yes. sampai per hari yang ketiga Iya. pameran. Ya, Mudah-mudahan nanti di hari keempat. target 5.000 lah. Oke, Oke. kita sudah terlalu panjang videonya. Terima kasih banyak nih Pak Ali. Iya, sama-sama Pak Sukses Andre. selalu. Sama-sama. Mudah-mudahan makin jaya ya. Semoga produknya bermanfaat. Amin. Ya. Amin. Sukses. Oke guys, demikian wawancara saya bersama Bapak Ali dari Karyan Pratama Ali Mandiri Kreasi. Sampai jumpa di video. See you.